Kejadian ini sudah lama, sekarang umur saya 28 tahun dan sudah menikah. Kejadian misterius ini saya alami ketika berumur 18 tahun, di mana waktu itu saya merantau ke tempat keluarga saya yang berada di Banjar, Kalimantan Selatan. Di Kalimantan saya sempat bekerja di pertokoan tapi cuma 2 bulan karena tidak betah. Setelah itu saya pun menganggur, sampai di satu hari, paman saya mengajak untuk ikut mendulang atau mencari emas yang lokasinya berada di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebut saja nama paman saya itu, Paman Abdul dan Paman John. Singkat cerita, saya pun setuju ikut kedua paman saya untuk mendulang emas. Keesokan harinya, kami berangkat bertiga sekitar jam 7 pagi. Jarak dari rumah saya ke tambang emas sekitar 5 jam dengan motor. Setelah sampai di sana dan memarkir motor, kami masih harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Singkat cerita, kami sampai di lokasi jam 1 siang dan langsung beristirahat di pondok paman saya yang berada di pinggir sungai. Setelah lebih kurang setengah jam beristirahat, kami pun siap untuk memulai mencari emas. Di sana kami menggali tanah atau pasir dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah terkumpul 3 karung, kami pun segera beranjak kembali ke pondok karena sudah jam 5 sore. Kami bertiga berjalan kaki menuju pondok dan beristirahat di pinggir sungai sambil merokok. Tetapi saya tidak ikut merokok karena rokok saya hanya tersisa 2 batang. Jadi cuma Paman Abdul dan Paman John yang merokok. Setelah selesai merokok, Paman Abdul berdiri dan kembali ke pondok. Tinggallah saya berdua dengan Paman John. Saya pun berpindah posisi duduk dekat Paman John dengan tangan saya yang sebelah kiri memegang HP. Di tangan kanan saya memegang bungkus rokok yang hanya tersisa 2 batang. Saya terus memperhatikan bungkus rokok sambil berpikir, saya hisap atau tidak, karena rencananya, saya mau sisakan rokok untuk nanti malam setelah makan dan sebelum tidur. Di saat saya sedang berpikir tentang rokok saya, Paman John berdiri, bersiap untuk kembali ke pondok, sambil berkata, "Paman duluan ya ke pondok," dan saya menjawab, "Iya Paman." Setelah Paman saya kembali ke pondok, saya pun bermain HP sambil terus memikirkan, isap atau tidak rokok ini. Saat saya sedang berpikir tentang rokok saya yang tersisa 2 batang, tiba-tiba di belakang saya ada orang. Dia sendirian dan menghampiri saya. Saat itu saya pikir hanya orang yang juga sedang mencari emas. Orang itu berkulit putih, tidak pakai baju, hanya memakai celana pendek berwarna abu-abu, kaki dan tangannya pendek, seperti orang kerdil. Dia membawa kayu yang dipakai untuk membantu dia berjalan. Setelah mendekat, orang itu bertanya kepada saya, "Apa itu?" Sambil menunjuk ke tangan kiri saya pun menyahut, "Ini namanya HP, Paman." Setelah itu dia berbicara lagi dalam bahasa Banjar, bahwasanya, dia meminta rokok saya. Terus saya jawab, "Paman, rokok saya sisa 2 batang. Kita berbagi saja, Paman sebatang, saya sebatang." Tapi orang itu tidak menjawab dan wajahnya seperti marah. Terus dia berkata, "Umpatkah?" yang artinya, "Mau ikut saya gak?" Saya pun menjawab, "Tidak Paman." Terus dia berjalan turun ke arah sungai yang curam. Saya masih memperhatikan orang itu ketika dia sampai di pinggir sungai. Terus dia berkata lagi dengan wajah marahnya, "Umpatkah?" artinya mau ikut tidak? Dan saya menjawab, "Tidak Paman, pondok saya tidak jauh dari sini." Lalu dia berjalan ke tengah sungai tapi anehnya sungai itu hanya sebatas mata kaki saja bagi orang itu, padahal sungai itu sangat dalam. Saya pun mulai sadar ketika di dekat paman itu muncul hewan kucing berwarna merah menyala. Saya ketakutan dan langsung berlari ke pondok. Sesampainya di pondok, ternyata kedua paman saya tidak ada. Saat itu saya hanya bisa pasrah sambil berdoa. Hari pun mulai gelap. Ketika saya lihat di HP, sudah jam 6 sore. Saya berusaha memanggil-manggil paman saya, tapi tidak ada yang menyahut. Saya ketakutan. Pasrah sambil membaca ayat kursi. Tidak berapa lama kemudian paman saya pulang dan saat itu juga saya dimarahin habis-habisan. Karena hilang sekitar 1 jam, meskipun dimarahin tapi perasaan saya lega. Rupanya waktu paman saya tidak berada di pondok, mereka sedang mencari saya pun meminta maaf. Tapi saya tidak menceritakan kejadian barusan dan langsung bersih-bersih. Setelah sholat maghrib, kami makan malam bersama. Di saat makan malam saya menceritakan kejadian yang saya alami. Setelah mendengarkan cerita saya, paman saya menjawab, "Ternyata kamu bisa melihat makhluk halus." Paman sudah lama mendulang emas di sini tetapi paman tidak pernah melihat makhluk halus. Sehabis makan, paman saya langsung berdoa dan mengaji. Malamnya saya merasa demam, dan ketika tidur,
saya bermimpi bertemu dengan orang kerdil itu lagi. Dalam mimpi itu, saya dibawa ke suatu perkampungan yang banyak orang. Mereka semua memakai topi sawah, bajunya pun sama, semua berwarna abu-abu dan di sana saya diperkenalkan dengan seorang anak perempuan oleh orang kerdil itu. Terus saya dibawa oleh perempuan itu ke taman bunga, air terjun, danau dan pepohonan berbuah yang sangat indah seperti berada di surga. Kami berdua seperti orang berpacaran sambil melihat pemandangan. Setelah selesai melihat pemandangan, saya pun dibawa kembali ke kampung. Di kampung itu saya dikelilingi banyak orang dan saya diberi baju yang sama dengan mereka, tapi tidak saya pakai. Terus orang kerdil itu mengatakan ingin menikahkan saya dengan anak perempuannya. Saya pun menjawab, "Iya paman, tapi saya mau minta izin dulu sama bapak saya." Mendengar jawaban saya, semua orang kampung itu pun senang. Terus orang kerdil itu berkata lagi, "Baiklah, kalau begitu saya tunggu dan secepatnya kabarin saya." Tapi saat itu saya dibangunin oleh paman saya, karena saya bermimpi sambil mengingau. Setelah bangun, badan saya langsung panas. Saya demam, saya pun langsung dibawa pulang malam itu juga. Dalam perjalanan pulang, saya digendong paman saya dan diikat dengan tali pinggang. Dalam perjalanan pulang itu, ada saja rintangan, berupa ban motor bocor, hujan, dan dahan pohon terjatuh di depan kami. Sesampainya di kampung orang Dayak, paman saya mencari pertolongan dan saya diobati orang Dayak. Rupanya orang Dayak itu sudah tahu permasalahannya walaupun saya belum bercerita tentang kejadiannya. Kata orang Dayak itu, "Kalau anak bujang jangan dibawa ke tempat itu, di sana banyak orang kerdil." Lalu orang Dayak itu berpesan, menyuruh bapak saya berdoa, sambil membisikkan di telinga saya sebelum saya tidur dengan kata-kata, "Saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengan anak kamu. Saya sakit selama 3 hari tapi setelah itu saya sembuh dan saya tidak berani lagi ke hutan atau ke gunung sampai sekarang." Sekian dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan kisah saya.